part selanjutnya ya guys, part selanjutnya meneruskan part yang tadi ya. Itu terus yang selanjutnya ini ada seorang driver guys ya, habis selesai bongkar muatan itu katanya tuh, waktu selesai bongkar muatan kan dia arah pulang itu dan juga melewati kayak kebun itu guys, kebun karet, kalau nggak kebun sawit ya kebun karet itu dulu tuh, saya ingat tuh. Nah itu orangnya itu waktu melewati kebun karet itu guys, itu tiba-tiba ada guys, pocong tapi duduk di sampingnya itu, langsung duduk di sampingnya itu, dan di depannya itu ada apa itu, ada tempat yang buat ngantar orang meninggal itu, apa itu namanya tuh, yang ada dorongannya itu loh, yang buat ngantar orang meninggal, yaitu di depannya. Dan di gas cepet, dia tetap di depan, lambat tetap di depan, dan orangnya itu tegang itu guys, orangnya tegang itu posisinya tuh ada pocongnya itu tegang itu, dia mau digas kenceng ya di depan, digas lambat ya di depan, dan di sampingnya tuh ya ngikuti terus ya, nggak pergi di pocongnya itu. Dan itu terus itu guys, sampai ke masuk ke apa itu kampung, baru itu hilang itu. Ya setelah hilang itu orangnya itu kan turun ke warung itu, warung dekatnya rumahnya kalau misalnya itu, dia turun, semua tuh badannya gemeteran guys, dan nggak bisa ngomong itu dia itu nggak bisa ngomong itu, dia gemeteran itu, dibikinan kopi nggak diminum dia. Terus habis itu besoknya dia sakit kurang lebih 3 hari kalau misalnya, dia sakit 3 hari guys, itu sakit 3 hari. Habis sakit itu dia baru ngomong ke temannya itu, kenapa katanya, ada itu pocong tapi sama apa itu yang buat dorong orang meninggal itu guys, di depannya itu terus diikuti terus di depannya dia itu, dan nggak bisa disalib ya, nggak bisa ditabrak, tetap di depannya itu. Nah itu baru itu ketawa, temannya tuh ketawa guys, itu ngetawain dia itu kan, lucu itu, dia tuh tegang sambil gemeter udah habis turun dari truknya itu. Terus ceritanya selanjutnya itu waktu apa itu ya, waktu muatan loadingan batu bara itu kan, batu bara kan pasti loadingnya kan pasti siang malam kan, pasti loading terus itu guys. Lah waktu itu kan tempat loadingnya kan melewati jembatan. Nah itu di setiap melewat jembatan itu guys, tercium bau busuk di situ. Dan itu kata driver yang bisa ngeliat itu guys, itu ada sundel bolongnya di situ. Itu nggak ngikut ke kabin drivernya guys, tapi dia cuma di jembatannya situ. Dan itu pasti setiap malam tuh pasti tercium bau busuk di situ guys. Dan itu memang bener-bener nyata guys itu, dan itu terjadi di waktu loadingan batu bara itu guys. Dan itu terjadi di malam hari. Kalau di siang nggak ada guys, tapi kalau di malam hari pasti itu sering terjadi itu. Terus yang selanjutnya itu kisah dari temanku juga guys, yang driver ya, itu waktu ekspedisi juga sih. Pasti kalau yang ekspedisi itu pasti nemui hal-hal yang mistis-mistis kayak gitu guys. Itu waktu dia lewati kuburan tuh guys, di pemakaman orang-orang itu, di situ ada sosok perempuan tuh guys, duduk di pohon apa itu namanya, yang kuning itu bunganya itu, pohon kamboja misalnya, di situ duduk di situ. Dan itu tapi posisinya itu hantunya tuh nggak ngeliati guys, nggak ngeliati drivernya itu. Tapi kalau biasanya kalau hantu tuh sama ngeliati unit atau drivernya itu, pasti dia ngikut ke situ, itu pasti ngikut dia. Nah itu posisinya itu tunduk katanya, nunduk, kepalanya nunduk sambil rambutnya itu kan panjang. Kuntilanak pasti kayak gitu, rambutnya panjang nunduk dia. Dan itu mukanya, kalau kuntilanak itu guys, itu hancur mukanya itu sebenarnya, tapi kan jarang kelihatan karena itu tadi nunduk dia. Dan itu sebagian besar memang kayak gitu kuntilanak guys. Terus yang selanjutnya juga sama ya guys, itu yang driver ekspedisi juga itu temanku, itu waktu di kebun sawit itu. Waktu kebun sawit kan dia nganter ekspedisi kan sama anaknya itu juga, sama anaknya sama istrinya. Dia berhenti di tengah kebun sawit itu guys, tiba-tiba berhenti itu. Terus istrinya nanya kan, kenapa mas? Terus sama temanku itu bilang, diam aja dulu deh. Habis itu kan kurang lebih 15 menitan lah. Dari situ dia langsung berangkat lagi, sekitar mungkin ya 3 kiloan lah dari tempat yang tadi itu. Baru dia cerita
tadi ada apa itu, ada nenek-nenek mau nyebrang katanya. Ya kan pasti kan orang yang lihat kan cuma dia aja guys itu. Kalau kita tabrak itu ya, si nenek-nenek itu tadi dia pasti ngikut di situ. Pasti ngikut dan pasti dia tambah berat nanti di muatan itu. Dan itu yang bahayanya itu bukan itu. Bahayanya lagi kalau nyelakai guys itu. Barang kayak gitu kan biasanya bisa ngerubah pandangan kita guys itu. Bayangkan aja jalan tikungan bisa dirubah dia jadi lurus loh itu. Makanya kan sering terjadi itu yang kecelakaan yang tikungan kan tiba-tiba dia lurus akhirnya jatuh ke jurang itu mungkin pandangan dia itu udah dirubah guys sama si setan pengganggu itu, dirubahnya jadi lurus ya, itu akhirnya dia bablas ke jurang itu. Makanya kalau kita ibaratnya kita lah ngerti apa cuma kita yang lihat itu, berhenti aja dulu. Kalau ada yang nyebrang itu berhenti aja dulu, karena yang ditakutkan yaitu dia itu ganggu kita sama merubah pandangan jalan kita itu guys. Terus sambil kalau kita lewat itu tikungan itu jangan lupa kita klakson guys, karena kemungkinan besar itu di situ pasti banyak itu yang hantu-hantu itu pasti banyak itu, karena soalnya tikungan tuh yaitu rawan sekali, kalau kecelakaan tuh pasti rawan sekali di situ. Dan setan itu paling suka ganggu ya di situ guys, di tikungan itu paling suka dia. Karena soalnya kalau tikungan itu kan pasti ngerem terus habis itu nikung gini. Nah nikung gini kan yang dari arah berlawanan mungkin dirubah pandangannya lurus, akhirnya nabrak kita kan kita nggak tahu juga itu. Nah itulah bahayanya kalau kita nggak klakson atau lupa baca doa di saat mau berjalan ya guys. Yang penting ya itulah, hati-hati saat berkendara ya guys. Tentunya ya buat para driver ya hati-hati buat di jalan ya. Soalnya yang namanya barang kayak gitu itu pasti ada guys. Dan itu pasti, yang apalagi yang jahat itu pasti suka ganggu itu. Dan apalagi buat yang di tengah hutan apa tuh melewati hutan itu jangan lupa tekan klaksonnya guys. Klakson aja itu. Karena ya buat nanda kalau kita ini lewat itu loh. Yang namanya kan alamnya kita sama alamnya dia kan beda itu guys. Siapa tahu dia itu mau lewat kah terus kita tabrak kan kita nggak tahu juga itu. Makanya itu kan pesennya biasanya tuh Pak Deku sama Mbahku dulu tuh pesennya itu memang kayak gitu. Kalau di tempat yang ibaratnya baru atau jalan yang baru dilewati klakson kan. Mau kamu tahu atau mau kamu nggak tahu klakson aja katanya. Karena di situ kita nggak ngerti juga sih ada penunggunya kah atau ada yang jahat kah. Nah itu kalau kita klakson kan dia minggir itu, katanya Mbahku itu kayak gitu, dia minggir gitu guys. Dan itulah kisah yang dari para driver ya guys. Dan ini masih sedikit sih, nanti kalau ada kisah lagi dari para driver nanti aku akan ceritakan lagi ya guys. Masih banyak sih sebenarnya, tapi nanti ku cari narasumbernya lah ya. Oke guys, sekian, terima kasih. Jangan lupa ya like, share, dan subscribe channelku ini. Dan jangan lupa dukung terus ya guys, dan nantikan updatean terbaru dari channelku ini ya. Oke, sekian.